Baik, jadi gimana situasi di kampung halamanmu ini? Apakah semua ayah sama seperti ayahmu? Saya bisa pastikan sama. Sama? Sama, semua. Ceritanya hanya berbeda ya. Jadi keluar dari satu kampung kami yang berpendidikan tinggi itu hanya SMA. Itu pun keluar dari desa tersebut. Lebih memilih membangun usaha di luar. Akhirnya membuat stereotip ya atau keyakinan masyarakat situ bahwa ya bahkan saya pun menginjak dapur aja tidak boleh. Seorang laki-laki. Katanya cupar kalau bahasa kami. Pamali. Nanti kamu jadi feminin gedenya. Makanya ketika itu saya bahkan jadi kayak variabel hipotesis benar-benar penelitiannya di sana gitu loh. Tuh contohnya Dedi sering ke dapur jadinya feminin, digituin sama warga situ. Karena saking saya juga suka masak. Saking saya juga sekali ya Mas ya patriarkinya itu. Patriarki ya jelas sekali di sana, apalagi kami Sumatera ya. Terus di situ ngerasa bahwa oke, berarti di sini ada gap ya pekerjaan laki-laki dan juga wanita. Tapi anehnya yang menjadi saya bertanya dengan ibu saya, kok enak banget laki-laki begitu, kok istrinya juga suruh kerja, bukannya suami aja yang kerja. Hati saya memberontak dengan fakta itu. Akhirnya, loh nggak adil dong kalau seandainya kamu tidak membantu istri, tapi istri kamu suruh ngebantu kamu. Itu namanya zolim dalam bahasa kami gitu. Terus akhirnya di situ ada diskusi dari antara keluarga kami nih, antara ayah saya, ibu saya. Kamu harus bisa masak suatu hari nanti. Mungkin saat itu ayah saya udah kayak nyerah dengan takdir ya. Kayak mau menunjukkan ciri-ciri self harm gitu. Mau melakukan tindakan yang berbahaya dengan diri dia karena melihat takdirnya cukup pahit gitu. Dedi harus bisa masak. Dedi harus bisa ini. Nanti ketika kamu nggak ada ini, kamu bisa melakukan ini. Minimal punya keahlian yang buat bertahan hidup. Akhirnya di situ keluarga kami jadi bisa segalanya. Mau kerjaan wanita, mau kerjaan lelaki. Akhirnya berdampak ke rumah tangga saya. Ketika istri, apalagi istri saya introvert sekali, kalau tidak diajak bicara, dia nggak akan bicara. Ketika dia sudah mulai gini sedikit, saya nggak akan menawarkan, tapi langsung saya ambil alih. Setelah sini, papa aja yang masak. Karena sudah punya keahlian. Punya keahlian tadi, keuntungan positifnya. Nyuci sama. Dan punya kesediaan itu yang penting ya. Kesediaan, benar. Tidak merasa eksklusif bahwa bahkan jujur, keuangan saya yang hanya ada di dompet itu maksimal 500.000 setiap hari. Saya kayak anak SD disanguin, nih 500.000 ya Pak. Jadi semua yang ngelola istri. Saya sangat percaya itu dengan istri saya. Dan juga bahkan sampai efek positif ke rumah tangga saya sekarang adalah positifnya ya ketika fatherless yang mampu melihat sisi positif. Saya itu kayak merasa dengan istri punya satu koneksi khusus ketika nanti ada masalah. Wajib ngomong di pillow talk atau sebelum tidur, wajib diungkapin hari itu, nggak boleh sampai besok. Akhirnya setiap kami mau mendekati tidur malam jam 9, kami sudah WA-an, udah sampai mana, udah berat nih, udah yang banyak yang mau diceritain gitu ya. Bahkan ketika ada masalah di kantor, masalah di pekerjaan dia dan lain sebagainya, dia tumpahkan di atas kasur itu sambil bercerita. Itu. Jadi dua-dua bekerja? Konten kreator istri saya satunya. Oke, jadi kan bisa saja terjadi anak-anak sekarang yang kehilangan figur ayahnya atau mungkin ibunya. Apa yang terjadi dalam rumah tanggamu? Dalam hal ini ada satu hal yang mungkin saya sedikit sering berantem dengan istri ya, efek negatifnya. Ya tadi belum bisa menghilangkan rasa nggak enakan tadi. Ketika ada orang ketok rumah karena memang tadi saya ngambil psikologi untuk berobat jalan. Biar saya sembuh. Jadi itu tujuan ambil psikologi berobat jalan gitu sambil ya. berobat jalan. Iya, nerapin diri sendiri, hipnoterapi dan lain sebagainya. Dengan Tuhan bantu saya dengan kapasitas itu dan gratis saya buka bantuan itu, orang banyak datang. Istri saya suka uring-uringan karena pillow talk-nya selalu kelewat. Dia mulu. Kamu dengerin orang, nggak mau dengerin. Kamu dengerin orang, tapi istri tidak diprioritasin itu. Yang sulit sekali menghilangkan rasa nggak enakan tadi. Berantemnya hanya satu case itu. Ayo Topah, kamu tuh prioritasin saya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah nih sudah 3 bulan ini saya nerapin
olahraga, ternyata setelah saya konsul karena saya nggak mampu menghipnotis diri sendiri dengan rasa tidak enakan tadi, saya konsul ke ahli, ke psikiater, Mas Dedi itu kurang serotonin, katanya gitu. Apa itu? Supaya penonton tahu. Hormon yang dimana bikin hati kita tuh ya lega, stabil, kita bisa nggak cemas kalau ngelihat orang sedih, bukan ngerasa tanggung jawab kita. Akhirnya kita bisa tega ngomong enggak minimal. Iya. Kalau kita akhirnya diminta program 3 bulan ini saya nge-gym dalam 1 minggu harus 5 hari. 2 harinya itu harus istirahat dan itu sangat membantu. Banyakin protein, habis itu self-talk, butterfly fly, dan juga beberapa metode lain. Itu sekarang udah bisa ngomong enggak. Oh mohon maaf saya nggak bisa nih. Banyak bukunya sebenarnya, How to Say No. How to say no. Sama, saya harus belajar itu juga. Susah bilang tidak ya. Bersikap bodo amat ya, Bang. Apalagi ketika kita tahu memang dia membutuhkan. Tapi tidak semua urusan orang harus jadi urusan kita yang membuat beban dalam hidup kita. Jadi ada waktunya kita say no ya no gitu loh. Baik, sebelum Erika kasih catatan akhir, mungkin perlu juga ada pesan ya. Karena Anda kan mengalami, Anda merasakan kepada orang tua, kepada terutama ayah. Ada pesan yang Anda ingin sampaikan agar apa yang Anda rasakan tidak dirasakan oleh anak-anak Indonesia lainnya. Saya berpesan untuk para bapak dan calon bapak, ketika takut dengan Tuhan kan ada 2 ya Pak. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Hutang 1000 aja kita tagih di akhirat, apalagi menyakiti hati orang. Ketika dia sudah takut dengan Tuhan, maka penting sekali untuk setiap bapak belajar agama, setiap bapak belajar betapa takutnya dengan Tuhan. Karena tugas terberat seorang bapak bukan mencari nafkah, bukan menafkahi istri, bukan memberikan perhatian, tapi melindungi keluarganya dari neraka. Itu yang paling penting untuk bapak. Sekarang kepada anak-anak laki-laki yang terluka. Untuk teman-teman bro, apapun kondisi kamu, hidup itu pilihan. Kita sudah disuruh memilih nih ketika ada takdir. Semua takdir itu baik, tapi bagaimana kita menyikapinya mau positif atau negatif. Karena perlu yang digarisbawahi, mereka yang menyakitimu hanya alat Tuhan sebagai tolak ukur Tuhan melihat attitude-mu sesuai nggak dengan perintahnya. Ketika ada sesuai tidak sesuai, pilihlah yang sesuai. Sehingga apapun yang nanti akan kamu lakukan akan kembali lagi pada jalur yang tepat. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama Bang Andi. Sebagai penutup, Erika, ada sesuatu yang menjadi catatan dari pembicaraan kita dari awal tadi ya, dengan Nana, kemudian dengan Dedi. Apa yang perlu digarisbawain dari perspektif Erika? Saya ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah terkait dengan kita ngomongin ini keterlibatan ayah, karena kita sudah melihat dari cerita 2 narasumber ini betapa pentingnya sebenarnya ketika seorang ayah bisa terlibat secara positif, secara hangat dalam keluarga gitu ya. Jadi pesan saya bukan cuma kepada ayah atau calon ayah juga, tapi kepada seluruh masyarakat, kepada ibu, kepada mertua seperti itu. Biarkan anak laki-laki, biarkan sang ayah ini dia juga turut terlibat di dalam pengasuhan dengan anak-anak. Kadang-kadang di beberapa klien saya, para ibu merasa sungkan nih ketika minta tolong sama suaminya untuk jagain anak. Gak apa-apa gitu. Ini kan anak mereka sendiri. Biarkan ayah-ayah itu juga kenal, biarkan anak-anak ini juga merasakan sentuhan kasih sayang dari ayahnya seperti itu. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, tadi dari cerita 2 narasumber kita temukan bahwa ketika bisa ketemu komunitas yang cocok membangun, ketemu dengan sosok yang bisa membawa pengaruh positif, itu menjadi buffer yang bisa menolong kita untuk bangkit gitu ya. Temukanlah komunitas itu, temukanlah sosok itu. Jangan ragu jika memang butuh bantuan dari profesional, psikiater, psikolog. Gak usah pusing-pusing, yang penting cari bantuan dulu, kayak gitu. Sukses buat semuanya, semoga kita bisa bersama-sama ya bangkit. Amin. 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 Terima kasih Erika, terima kasih Dedi ya sudah berbagi dengan penonton melalui acara ini. Semoga ini memberikan tambahan pengetahuan dan kesadaran ya, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak yang mendengarkan acara kita hari ini. Bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show.
Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, tidak tahu kepada siapa, saya ingin memberi info tentang mereka yang membutuhkan uluran tangan Anda. Bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya dan tidak tahu kepada siapa, saya ingin memberikan informasi. Ada seorang anak bernama Sakira Almahira, umur 4 tahun, asal desa Gebang Mekar, Cirebon, Jawa Barat, yang sedang mengalami kelainan jantung. Kedua orang tua Sakira ini sudah bercerai, berpisah. Sakira diasuh oleh ibunya dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan dan dia harus terus melakukan pengobatan di rumah sakit, di RSCM, tapi dia membutuhkan dukungan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sakira beberapa kali harus berpindah rumah sakit dan tidak bisa tidur dengan tenang, sesak nafas, sering muntah-muntah, dan memiliki kelainan jantung yang memerlukan penanganan. Semoga Anda tergerak hatinya untuk membantu Sakira. Caranya klik benihbaik.com/campaign Sakira derita sakit jantung bawaan. Akhirnya semoga episode kali ini juga memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.